Hai semuanya, so hari ini aku pengen bikin chai kue atau choy pan bareng sama teman satu rumah aku. Jadi kita tuh saking nggak ada kerjaannya, ya udah kita bikin kayak masak-masak aja gitu. Sampai aku juga nggak tahu pengen bikin video apa. Ya udah kita random aja, maksudnya aku random aja bikin videonya apa aja, udah aku upload aja. Daripada nggak ada kerjaan kan, ya udah. Oke, jadi langsung aja kita bikin chai kuenya. Jadi kita mau bekas. Kita mau kupas kuang-kuangnya dulu. Hai Mai, Jadi ah. kira ipai kelas 2 dulu lebih gampang. Mau ke tosin. Oke. Boleh kan? Kayaknya choy pan itu tergantung dari cabenya deh. Bukan. Nanti jangan salah ya. Dia koi hả hay gì cho tổng một cái gì cho tao sih oke masih lembut tapi setelah kamu dingin petek gimana kita angang ah Iya kak. iya Main sih kok anyong choy pan ah? ya iyalah gitu sama coba yang kayaknya memang kalau kamu bikin sendiri kamu bakal tahu, makanya aku bilang agak susah juga bikin ini cepat. Kenapa kita udah bikin sesuai resep tetap? Iya, makanya kadang ada kunci kan. Kayaknya orang yang bener-bener bikin chai kue itu nggak share resepnya deh. Makanya Harus kita kerja sendiri lah, cari tahu sendiri lah. Enggak, harus kita punya pengalaman kerja sama orang yang buka chai kue. Thế ba là một cái nhiều em gì chứ không sao với gì trong mấy tiền gì theo sih kan, sâu kan, emang enak tapi setelah kamu biarin dingin, dia keras. Ngaisin, boy. Ayamnya tepung ayam ngangin dia. Kayak gitu lah. Beda loh. Punya aku enggak loh. Nyiluk salah tuh mesti ya. Boynya tepung beras ke tepung tapioka diirin. Berarti ini apa? Cara bikinnya, Pak. Bukan apa namanya? Enggak, katanya Jumlah sih, takarannya. katanya sih cara bikinnya. Terus kamu pas bikin kan, ini pun suya. Oh, Atasnya ini pun suya. tapi Kalau enggak dia bakal kering kelontang. Makanya. Katanya. Singkawang cabe chai kue yang dari Singkawang tuh ini ya. Mana? Bulacannya. Mana? Bulacannya. Pas ngày Hanse kan, ngày sit. Lagi dư yang thiền. Mấy con xì gấu này à, cái setiap budi ya kayak dư yang thiền. Dia bikin dua cabai belacan sama cabai biasa, ada dua dia. Ini khusus yang kayak mayo biasa ya kan juga mấy thịt belacan này. Cho yang thiền. Mau chị gimana? Mau coba belacan này cả hai cùng ya. Thảo bông Hanse ngày Singkawang ấy biết sit choy pan chịu hồ sit đấy. Oke, kita kupai. Tumis kucai dulu. Kucai sama pakai kok gede. Iya. Di mau naik cek sui. Mau naik cung. Nggak ditumbuk. Emang gitu ya? Oh. Jadi hijau. Cuma kalau yang jual kan, dia kan sayang kan karena ebi mahal kan, makanya misalnya icet cc. Oh. Coba yang pakai ini, yang bengkok. Nah. Oh, ebinya banyak ya? Karena dengan kolak. Bukannya lebih enak kalau di ini ya? Iya Pak. Dibikin apa namanya? Hancur ebinya. Hancur ebinya, hanya enggak ya. Biasa orang potong kecil-kecil doang. Kalau di anyong kan Lebih meresap, maksudnya meresap ke kucai atau ke bengkuang gitu? tergantung, tapi kalau biasanya orang
tergantung sih. Kalau aku lebih suka kayak gini sih. Cuman ya nggak besar sih. Kalau emang kamu potong lebih kecil bisa. Nggak sampai dihancurin. Cuma dipotong-potong doang kecil-kecil. Jadi biasanya kan dia cuy panjang juga kan. Kan tahu kan ya ya hanya karena dikit sih. Karena kalau kamu hancurin itu lebih kecil dia. Gila, kita bikin berapa banyak ini chai kuenya? Oh ya, betul. Tapi Ini belum termasuk bengkuang loh. tapi awin ya daripada apa ya awin. Sebenarnya itu bakwannya cuma yang keanyit awin. Ada sih kok bongkar itu keanyit lah. Awin gitu nih. Oh enggak, ini layu Win. Ini bakal layu. Lihat sih. Teman. Itu pakai tepung apa? Beras flour. Jadi tepung beras sama tapioka. Tepung beras sama tepung tapioka doang. 400 ya? Iya, aku bikin 400. Kebanyakan enggak ya? 400. Kebanyakan kayaknya ya. Kok kelihatannya dikit sih? Kamu tambah air. Jangan kebanyakan. Oh, 350. 300 aja lah. Oh, 300. Jadi 300 tepung beras. Tergantung sih sebenarnya, tergantung kamu mau bikinnya berapa banyak. 300 kayaknya cukup ya. Coba 300. Kita kasih isinya banyak-banyak. Ya. Tepung tapioka. Iya. Cepat nih. 3 sendok. Karena tepungnya 300 berarti 3 sendok. 100 gram 1 sendok. Jadi 300 tepung beras, 3 sendok tepung tapioka. Iya. Udah gitu saja. Habis itu taruh air. Iya, airnya 100 gram itu 300 gram berarti 3 kali 4 1002. 1002. Terus nggak pakai garam? Mau sejumput? Sejungkut tuh berapa? Sejumput maksudnya sedikit. Kasih garam boleh. Aku mau potolnya lah. Garam atau potolnya? Boleh aja sih. Kasih lagi. Lebih hangat. Tadi itu mushroom stock sama garam. Dong. Diancewin, mau hijang Win. Ya pokoknya 1200 air. Nggak dipanasin mas? Mau lah, ini kalau dipanasin. Nah, Terus kamu jangan lupa namanya kasih minyak. buat air. Iya, air. Biar rakyat. 1, 2. Ini 1200 mili air tambah 3 sendok 3 sendok. minyak goreng. Udah gitu panasin, Udah. terus tumpahin tepung yang tadi. Masak sampai mengentul. Masak sampai mengental. Pandai dia mengentul. Kok kayak ada yang menggumpal? Iya, memang begitu. Nanti mesti diadonin lagi. Nah, itu apinya harus dikecilin ya. Nggak Tips. gosong. Gosong saya tidak Yo. bertanggung jawab.
mesti diadonin lagi. Mesti diadonin lagi. Jadi sambil kupas bengkuang, aku sini cerita-cerita aja. Cerita apa ya? Jadi pertama kali datang ke Sydney, bagi kalian yang pengen kerja di Sydney atau pakai di Australia kan bisa pakai ini ya, WHV. Kalau negara lain tuh nggak bisa pakai WHV, khusus Indonesia. Kayaknya cuma satu-satunya di Australia. Indonesia yang bisa pakai WHV satu-satunya kayaknya di Australia deh. Banyak banget yang ini WHV di sini. Terus kerja serabutan. Kerja apa? Kerja apa? Oh iya, kerja. Ada yang kerja di farm. Terus kerja di restoran gitu. Cuman kalau misalnya kalian pengen kerja di restoran gitu, kayak di hospitality, jadi waitress, chef, barista, atau kerja di hotel gitu sih, aku saranin di Sydney. Di Sydney, soalnya di Sydney itu banyak turis sama banyak restoran-restoran gitu. Tapi kalau misalnya kalian pengen kayak kerja dengan gaji yang gede gitu, kayak aku saranin kerja di farm sih. Soalnya kalau kerja di farm, kita tinggal kayak pedalaman gitu, nggak ada tempat-tempat buat ini, buat kayak belanja-belanja. Udah gitu tuh kalau misalnya kerja di farm, gajinya tuh lebih gede. Terus tinggal di pedalaman, kalau kerja di farm tuh lebih bisa nabung lah. Tapi kalau misalnya kerja di kota kayak di Sydney itu terlalu ramai, terus banyak tempat hiburan gitu loh. Kitanya tuh jadi nggak bisa nabung. Tiap hari beli boba, terus ke cafe, hangout sama temen. Jadi di Sydney juga banyak banget orang-orang yang kayak student gitu, sambil sekolah sambil kerja, dan sekalian dapat pengalaman sih kerja di Australia gitu. Tapi kerja di Australia itu berat. Aku pertama kali datang ke sini tuh kerja di restoran Korea. Terus aku kerjanya bener-bener kayak habis pulang tuh nangis. Korea apa Jepang? Ini restoran Arisun. Oh iya, Korea. Arisuna. Aku kerja sana tuh kayak nyuci di bar gitu kan. Aku nyuci di bar. Jadi di bar itu aku tuh nyuci gelas, dan bener-bener dari jam 5 sampai jam 9. Itu shiftnya masih pendek sih. Nyuci gelas terus sampai tangan aku tuh rusak, kayak Kapalan. Bukan kapalan, kayak apa namanya, kelupas-kelupas gitu. Oh iya, emang. Udah gitu merah-merah kan, Sama menciut kena air kan. ya kayak menciut menciut kena air gitu. Jadi aku tuh sempat nggak mau kerja di situ, terus aku cari kerja lain lagi jadi waitress. Tapi ternyata kan aku baru pertama kali datang, bahasa Inggris aku nggak bagus, mau jadi waitress tuh susah. Udah gitu ya udah, terima nasib aja kerja di situ. Kerja keras, terus berat. Pokoknya pas waktu itu aku tuh udah kayak mikir gitu, pulang aja, tahan-tahan 2 tahun pulang. Sekarang ternyata sampai udah 5 tahun lebih betah di sini. Soalnya gaji di sini tuh lebih besar, sampai akhirnya sekarang bisa jadi barista. Barista baru mulai. Gak kepikiran kan? Iya. Dulu sih ada mimpi jadi barista, cuman tuh belum kesampaian. Pikir aku udah nyerah aja. Tahu-taunya dikasih jalan buat jadi barista. Jalan menuju Roma. Tapi setelah jadi barista, jadi aku ya kayaknya
Tapi setelah jadi barista kok biasa aja gitu. Nggak Celi. excited lagi ya. Nggak excited gajinya doang nggak kepikir. Iya. Gaji barista, cakep cuy. Soalnya gaji barista tuh gede sebenarnya. Ayo, Di hospitality gaji paling gede apa? Chef lah. chef. Chef lah. Kok aku jadi chef dikit? Kau chef apa lah kerja yang itu mah harus pandai ini. Pandai ini punya, woi. Jadi aku pernah jadi chef juga, bukan chef. Kitchen hand ya? Enggak, asisten chef. Iya. Tapi bukan fine dining. Kalau fine dining ya, dia maunya full time. Dan gajinya itu per tahun harus 60.000. 60.000 ya? Iya 60.000. 50-an, 55. Ya 60.000 lah. Iya, tapi kerja kitchen Tahu lah ini. tuh kerja kitchen fisik kita mesti kuat. Kalau nggak Bukan kuat, fisik sih, kalau misalnya buat cewek yang banyak fine dining paling cuma masak-masak doang kan. Cuma- Mentalnya yang mesti kuat, mental dan fisik. Mental lebih kuat lah. Soalnya nanti kalau salah dikit kau tau lah headsetnya fuck you. ya, kayak Gordon Ramsay ya. Kalau Jaga ke- mental lah. Harus siap lah. Kalau kerja di kitchen gitu, Belum lagi kalau orderannya banyak kan. jadi kita cuci dulu. Ini kita cuci bengkuangnya dulu. Ini nggak fokus. Ada ini bekas tanahnya. Kok panas? Jangan cuci pakai air panas ya guys. Jadi guys, di Australia khususnya di Sydney kan kita tuh kayak ada grup Indo gitu di Facebook. Terus kayak kalau misalnya kita ada post tentang gosip-gosip atau apa kayak komplain, komen gitu, pasti ramai banget. Emang tipikal orang Indo suka ini ya. Suka dengan keributan. Sama mancing keributan. Iya, dan suka mancing keributan. Kalau kita post soal pengetahuan gitu, nggak ada yang komen. Lihat pun enggak. Dilihat pun enggak. Saya suka keributan. Kami suka keributan. Jadi buat orang Indo tuh kayak apa namanya, hiburan gitu ya. Iya. Lagi nggak ada kerjaan kan. Nggak ada kerjaan soalnya, apalagi Karantina. di masa-masa karantina. Nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan, Makan kenyang kayak gini lah. makan terlalu kenyang, terus julitin orang. Jadi chai kue itu, Chai kue atau chai pan? jadi chai kue itu bahasa Ponti, kalau choi pan itu bahasa Singkawang. Itu makanan khas orang Kalimantan. Jadi makanan Kalimantan apa, makanan Kalimantan Barat apa yang kalian tahu, komen di bawah. Jailah, subscriber cuma 6. Enggak, aku bikin video YouTube tuh emang itu kayak hobi gitu. Suka-suka aja, hitung-hitung aku tuh kayak bikin video buat kayak kenang-kenangan buat sendiri gitu. Iya, benar. Memori buat sendiri. Bentar. Jadi ini adonan yang tadi dibikin, sama bengkuang yang tadi udah diparut. Habis itu kita tumis bengkuangnya. Sama kayak tumis kucai.
chả mua viên hả chứ có hẳn ăn hẳn đi. Mau rasa. Mau rasa? Mana homo lo jam na? Apa lagi ya? Pakai mushroom stock. Terus sama garam. Jadi ini taburin tepung tapioka dulu, terus kita adonin. Iya. Taburin lagi ya. Kalau kurang tambahin. Lengket banget cuy. Memang gitu, makanya masih diadonin. Ini lengket banget. Diadonin sampai apa? Kalis. Pokoknya diadonin sampai dia nggak lengket lagi. Iya. Videonya nggak jadi. Kita masukin caiko yang udah dibungkus ke kukusan yang pakai ini daun pisang. Ada yang pecah-pecah. Bawang, terus bikin bawang buat topping. Ini pecah ya. Bisa sampai selengket ini ya. Terlalu banyak tapioka sebenarnya. Tek sui ya nggak ya? Salah, harusnya 900 Win, salah hitung Win. Jadinya lembek guys. Lengket-lengket. Lengket maksudnya. So sticky, ayah. This is a sticky dumpling. Jam. Masukin, taruh bawangnya. Jadi ini buat toppingnya. Kurang banyak.
Ya, udah jadi. Cakep Iya.